Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 6 dari kelas K2 ingin mempresentasikan hasil dari desain rumah tinggal dengan konsep green building dan sustainable. Anggota kelompok kami ada Teguh dengan NIM 24, Gian dengan NIM 25, dan Rivaldo dengan NIM 27. Yang pertama ada nama desain yaitu minimalis kontemporer dengan tropical house. Dengan tema desain yaitu minimalis, desain sederhana, fungsional, dan bebas ornamen. Yang kedua kontemporer, elemen modern dan fleksibel sesuai tren arsitektur saat ini. Dan yang ketiga tropis, yaitu penyesuaian terhadap iklim tropis dengan ventilasi alami dan ruang terbuka. Kemudian lokasi rumah tinggal. Lokasinya terletak di Jalan Kavling Surya, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Adapun kriteria dasar rumah itu tipe klaster dengan luas tanah 300 meter persegi, dengan luas bangunan 110 ditambah 100 menjadi 210 meter persegi dengan listrik 2200 volt ampere dan penyediaan air yaitu dari PDAM dan sumur. Yang berisikan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, mezanin, panel surya, rainwater harvesting, tropical garden, dan gazebo. Kemudian ada denah rumah, berikut untuk lantai 1 dan lantai 2, lantai rooftop dan atap. Kemudian ada appropriate site development. Untuk prasyarat 1 yaitu kesesuaian lokasi. Lokasi berada di Jalan Kavling Surya sesuai untuk pembangunan rumah. Prasyarat 2 yaitu area dasar hijau. Kawasan tempat pembangunan rumah memiliki ruang terbuka hijau. Kemudian masuk ke ASD 1 yaitu area hijau. Memiliki lahan vegetasi lebih dari 50%, yaitu 141 meter persegi dari luas tanah. Kemudian penggunaan tanaman pohon tanjung dan mangga lokal. Untuk ASD 1 mendapatkan 4 poin. Kemudian ASD 2 yaitu infrastruktur pendukung. Membangun dalam kawasan yang dilengkapi 8 dari prasarana utilitas, yakni jalan, drainase, penerangan jalan, jalur pembuangan sampah, pedestrian, halte, taman, sarana olahraga, dan air bersih. Mendapatkan 2 poin. Kemudian ASD 3 yaitu aksesibilitas komunitas. Terdapat 10 jenis fasilitas umum kurang dari 1 km, antara lain bank, sekolah, masjid, restoran, rumah sakit, pasar, swalayan, halte, kantor, jalan tol, dan universitas. Mendapatkan poin 2 poin. Kemudian ASD 4 pengendalian hama. Yang pertama menggunakan usaha kerja pest control yaitu menghindari tikus dan kecoa, 2 poin. Yang kedua, desain ventilasi dilengkapi dengan kawat nyamuk, mendapatkan 2 poin. Kemudian kusen besi terhindar dari rayap, mendapatkan 1 poin. Kemudian ASD 5 yaitu transportasi umum. Angkutan umum dalam jangkauan kurang dari 500 meter, sesuai dengan lokasi letak rumah, mendapatkan 1 poin. Kemudian ASD 6 penanganan air limpasan hujan. Talang air yang mengarah ke kolam ikan dan ditampung ke dalam toren, mendapatkan 2 poin. Kemudian poin berikutnya yaitu water conservation. Adapun WAC 1 yaitu meteran air. Yang poin pertama, rumah menggunakan meteran air dari PDAM, mendapatkan 1 poin. Yang kedua, pengeluaran air beranggotakan 6 orang dengan 900 liter per hari, dengan tandor air 800 liter, dengan pompa 600 liter per menit, mendapatkan 1 poin. Kemudian WAC 2, alat keluaran hemat air. Poin pertama, toilet dengan kapasitas flush 4,8 liter per flush pada 50% WC. Kedua, shower dengan debit 8 liter per menit pada 50% WC. Yang ketiga, keran dengan debit 7 liter per menit pada seluruh WC. Dapatkan 3 poin. Kemudian WAC 3, penggunaan air hujan. Penampungan air hujan dalam bentuk kolam ikan dan resapan biopori sebesar 575 liter. Dapatkan 2 poin. Kemudian WAC 4, irigasi hemat air. Yang pertama, penampungan air hujan sebagai penyiraman, dapat 1 poin. Yang kedua, penyiraman terintegrasi IoT pada sprinkler, dapatkan 1 poin. Kemudian ada WAC 5, yaitu pengolahan air limbah. Menggunakan grease trap pada lavatory dapur, dapatkan 1 poin. Poin kedua, menggunakan septic tank, dapatkan 1 poin.
Berikutnya ada energi efisiensi dan conservation atau EEC. Adapun prasyarat 1 yaitu meteran listrik. Rumah menggunakan meteran listrik dari PLN. Prasyarat kedua, analisis desain pasif. Desain pasif dalam pencahayaan dengan konsep ruang double window and high ceiling untuk mengurangi penggunaan lampu dan AC pada siang hari. Kemudian masuk ke EEC 1 yaitu submeteran. Yang pertama, MCB sebagai sistem proteksi dan instalasi, mendapatkan 1 poin. Yang kedua, konsumsi energi listrik. Kebutuhan daya per hari sebesar 24,5 kW per jam dengan menggunakan 3 MCB dengan 1 buah MCB-nya kapasitasnya 10 ampere dan 2 buah 2 ampere dengan meteran 3500 volt ampere. Dapatkan 1 poin. Kemudian EEC 2, pencahayaan buatan. Poin pertama, skylight sebagai penerangan siang hari, mendapatkan 1 poin. Poin kedua, smart house menggunakan sensor adaptif terhadap pencahayaan rumah, mendapatkan 1 poin. Kemudian ada EEC 3, yaitu pengkondisian udara. Keperluan AC untuk kamar tidur kurang dari 50% dari total luas bangunan, mendapatkan 1 poin. Kemudian ada EEC 4, yaitu reduksi panas. Desain rumah menggunakan bata merah expose dan juga menggunakan genting bata untuk reduksi panas, mendapatkan 4 poin. Kemudian EEC 5, piranti rumah tangga hemat energi. Barang hemat energi sebanyak 50% dari total kebutuhan daya listrik, mendapatkan 2 poin. Kemudian ada EEC 6, sumber energi terbarukan. Menggunakan panel surya sebagai energi hybrid pada malam hari, mendapat 2 poin. Sekian progres pengerjaan Project Based Learning dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.